Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa ngopi yang Babe sayangi, khususon yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha, serta anak-anakku tingkat 1, 2, 3, dan tak lupa alumni dimanapun Anda berada yang senantiasa kami banggakan, kami cintai. Alhamdulillah pada hari Jumat yang cerah ini kita ketemu kembali dalam acara Ngopi NGOPI. Nih ngopi dulu, mangga, ayo santai bareng Babe. Alhamdulillah subhanallah. Nikmatnya ngopi pada pagi hari ini, di mana ngopi kita pada kali ini adalah ngobrol perkara Islam. Yang insya Allah mohon dukungan semua pemirsa yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini, untuk tetap agar tayangan YouTube kita ini dicintai oleh semua. Jangan lupa like, share, and subscribe pada acara pada hari ini. Alhamdulillah untuk ngopi pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang ustadz muda ini. Guru baru di SMA 1 Mundi Cirebon, seorang pengajar agama yang insya Allah pengalamannya juga sudah kemana-mana, membina santri di mana-mana. Mohon bisa diterima dan saling mengenalkan diri, yaitu yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Ustadz Firdaus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah hadir juga host kebanggaan kita semua. Seorang guru yang luar biasa, penerus Babeh di SMA 1 Mundu, yang insya Allah beliau nanti yang akan memandu juga acara pada ngopi pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Sanusi. Waalaikumsalam Be, sehat Be? Alhamdulillah sehat. Ustaz sehat Gi? Alhamdulillah. Untuk menyemarakan, ayo dong kita ngopi dulu. Oh iya, ayo Tan. Alhamdulillah. Wah kita ini harus coba dulu Tan. Nah jadi copot dulu. Alhamdulillah. Nikmat, alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih kopinya. Baik pada pagi hari ini, mangga nanti akan ada mungkin nasihat, kemudian juga ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari Ustadz Firdaus. Nah, begitu untuk anak-anakku dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Mundi Cirebon, selamat menyaksikan tayangan ngopi ini yang alhamdulillah akan senantiasa hadir pada hari Jumat pagi di konten SMK 1 Mundu yang kita cintai. Begitu mangga Pak Sanusi untuk bisa memulai perbincangan ngopi kita pada pagi hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Be. Pemirsa channel YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di program Ngopi Ngupas Perkara Islam tadi yang disampaikan oleh pembawa acara kita Babe Arif. Dan pada hari ini sepertinya sudah diperkenalkan oleh Babe tadi, kita kedatangan Ustadz yang juga adalah guru SMK di 1 Mundu Cirebon, yaitu Ustadz atau Bapak Ustadz Firdaus. Lengkapnya Pak Ustadz? Ustadz Firdaus SPDI. Ya, beliau memang masuk ke SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ini tahun berapa tadi ya? 2019 berarti hampir 2 tahun di sini Pak Ustadz ya. Tapi kiprah beliau sudah luar biasa sekali. Beliau selain juga sebagai tenaga pengajar, dia juga adalah pengurus DKM Masjid Nurul Bahri SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ya Pak Ustadz ya. Luar biasa sekali. Baik pemirsa channel YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, bahwa setiap hari Jumat pagi kita akan selalu berbincang-bincang tentang perkara Islam di dalam ngopi ini. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan Pak Ustadz Firdaus ini tentang hal-hal yang rutin tiap hari dilakukan oleh anak-anak kita, oleh kita semua, yaitu tentang kesempurnaan wudhu dan sholat.
Nah, memang sering sekali atau Bapak sering sekali melihat anak-anak kita ketika berwudu, ya kadang asal-asalan Pak Ustadz. Iya. Ketika membasuh kaki, ketika membasuh tangan, ataupun ketika membasuh mukanya. Kadang ya kita bingung mau menegur siapa bagaimana, nanti akan timbul. Nah, nanti silakan Pak Ustadz sampaikan kira-kira sempurnanya berwudu itu yang bagaimana. Juga termasuk nanti sempurnanya sholatnya ya Pak Ustadz ya. Karena memang sempurnanya sholat itu berawal dari wudunya dulu. Kalau wudunya nggak sempurna ya sholatnya yang nggak sah ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik pemirsa channel YouTube, kita akan langsung saja dengarkan paparan ataupun penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama kalinya adalah kita panjatkan pujian syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah dan inayahnya lah kita bisa bermuajahah, kita bisa sharing bareng via YouTube, via studio yang dimiliki oleh SMK yang sangat representatif ini. Pujian harus kita panjatkan pujian kepada Allah karena SMK bisa memiliki studio yang bisa jadi Ya, ya, satu-satunya ya, sekolah yang memiliki studio representatif di Kabupaten Cirebon atau bisa lebih dari itu. Ya, artinya Alhamdulillah, ini apresiasi harus kita syukuri bersama dan mudah-mudahan studio ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk berkomunikasi Ya, dalam betul. kondisi yang seperti sekarang ini. Ya. Juga sebagai media dakwah nih Tan nih. Gimana? Media dakwah juga sekarang kan. Media ya, sambil ngobrol, lebih ngupas dari perkara itu. Islam nih Tan Ya, ya. lebih dari itu juga alhamdulillah pada Jumat pagi ini, momentum ini kita dipertemukan untuk ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam Ya, dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa dijadikan ajang untuk berdakwah, khususnya betul, Tan. untuk sivitas SMK Ya, untuk taruna-taruni kita Tan yang ada di rumah. untuk diri kita juga, untuk keluarga kita juga, umumnya untuk masyarakat sekitar wilayah Cirebon atau jangkauannya lebih jauh. Alhamdulillah, yang kedua kalinya marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam. Ya, kita juga bisa mengerti arti bersuci. Betul. Karena apa? Karena ajaran-ajaran yang beliau ajarkan dari dulu sampai sekarang bahkan mencakup seluruh dunia. Itu berkat perjuangan, berkat dakwanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang akan memperoleh syafaat kelak di akhirat. Amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada pada momentum kali ini, insya Allah kami membahas berkenaan dengan bersuci maupun sholat. Sebelumnya mari kita dengarkan bersama, pahami bersama, hayati bersama ayat surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min al-ayat. Di surah Al-Maidah tersebut tentunya ajaran berkaitan dengan ajaran Islam untuk
memperoleh kesempurnaan sholat yaitu berwudu. Wudu secara bahasa kalau kita pahami lebih jauh itu berkaitan dengan membersihkan untuk sah syaratnya sholat. Ya, jadi perlu adik-adik perhatikan bersama ketika mau menjalankan sholat itu yang perhatikan harus mengerti fardu wudunya. Ya, betul. Kalau fardu wudunya tidak sempurna maka tidak sempurna lah pula wudu plus sholatnya. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Jadi untuk adik-adik sekalian yang di rumah baik kelas 10 ataupun juga untuk setingkat SMK ya, perhatikan dengan detail, dengan teliti ya syarat sah sempurnanya wudu atau rukun-rukun wudu harus dipahami lebih dalam. Betul. Nah, kalau rukunnya sudah terpenuhi, insya Allah sudah sah wudunya. Nah, kalau rukunnya belum terpenuhi alias belum sempurna, maka tidak sah wudunya. Nah, efeknya sangat bisa dikatakan ketika sholat pun juga ya tidak sah ya kan. Ya, karena belum wudu dianggapnya tadi. Karena dianggapnya belum bersuci atau belum menghilangkan hadas kecil. Baik, kita berlanjut dengan ayat yang tadi disampaikan. Wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila hendak melaksanakan sholat itu melaksanakan sholat itu yang pertama dan mau menyempurnakan wudhu yang pertama adalah harus memperhatikan bisa membasuh wajahnya dengan sempurna. Nah, membasuh wajah dengan sempurna itu seperti apa? Apa yang ada, apa yang kelihatan di muka kita ini adalah wajah alias bagian depan. Nah, jadi air itu harus sampai semua di muka kita. Basah semua muka kita. Basah semua mukanya, jangan sampai ada sedikit bagian yang terlewati. Nah, yang lucu adalah ketika teman-teman ini wudu karena tidak mengerti rukunnya, ketika membasuh muka itu kesannya apa? Kesannya apa namanya? Langsung seperti ini, langsung berat. Nah, ini bisa jadi niat kita itu ingin membersihkan diri dari hadas kecil, bisa jadi nambah dosa, Pak Ci. Karena apa? Karena sebelahnya tersinggung. Saya sering sekali air yang kita sampaikan untuk wudhu itu. Masya Allah, ini wudhu apalagi mainan air, malah yang sebelahnya tersinggung malah justru jadi kita memiliki dosa karena menyinggung orang lain dengan perbuatan yang bisa dikatakan kurang baik. Jadi maka harus memperhatikan ketika membasuh wudhu. Yang pelan aja nyetat gitu aja. Jadi pelan-pelan saja air dialirkan dari apa? Air dialirkan ke muka atau bagian depan yang terlihat dari kita seperti ini. Jadi dibasuh dengan sempurna, sunnahnya adalah 3 kali. Nah, ingat jangan sampai kita niatnya membersihkan hadas kecil malah justru menyinggung orang di sampingnya tadi ya. Di sampingnya. Itu sering sekali saya kalau di masjid-masjid itu tadi ya. Ini jangan untuk adik-adik sekalian di rumah jangan sampai hal seperti itu terjadi. Oke, ya. Jadi rukun yang pertama adalah niat dulu, Pak Jim, mohon maaf ya. Niat dulu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah membasuh wajah. Faghsilu wujuhakum dengan sempurna. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah apa? Nah, sebentar. Ketika membasuh wajah ini adalah rangkaian kita plus melaksanakan niat. Nah, niat biasanya ketika diungkapkan dalam hati itu rentan atau kurang mengandung keyakinan. Kurang yakin. Maka teman-teman yang ketika membaca doanya itu di dalam hati sebaiknya diucapkan, tidak masalah. Sebelum membasuh muka kadang kita kan ini kan. Nah, ya. Jadi kita rukunnya dulu, Pak. Betul. Oh iya. Jadi kan sebelumnya rangkaiannya itu panjang. Jadi rangkaian dari kita mengerti rukunnya dulu. Nah, baru nanti kita kaji sunah-sunahnya. Intinya sunah yang tadi kita membasuh tangan, kemudian berkumur itu kemudian istinsyak,
Jadi sesak itu menghirup air ke Itu adalah hidung. sunnah di dalam Itu adalah sunnah di dalam. rukun yang pertama adalah membasuh. Sedangkan rukun yang pertama itu adalah membasuh wudhu. Jadi rukunnya kita pahami dulu. Nah, artinya di sisi lain teman-teman secara ritual wudhu itu hampir sebagian sudah, sebagian banyak sudah mengerti Pak Ci. Cuman kadang di rukune, mana saya bahasanya jadinya Cirebon tuh. Mana Malah campur rukunnya, enak kan? mana sunnahnya. Namanya Tapi nggak ngobrol. apa lah, karena kita sifatnya ngobrol santai saja santai gitu saja. ya. Jadi campur-campur bagi teman-teman yang di luar daerah Cirebon, ya apa namanya sedikit harus Rooming sedikit. Jangan sampai mau kan bahasa Jombang saja tadi. Itu ngono iku rada angel malah. Ya, jadi Silakan, Pak. ya rangkaiannya. Ya, sebaiknya kita kaji sekalian dulu dari sunnahnya, Wajib. Karena kita tradisi seperti itu tadi ya. Oke. Jadi ada rangkaian di awal pertama membasuh tangan, Iya. kemudian berkumur. Iya. Nah, itu kan berarti disampaikan bahwa itu adalah hal yang sunnah gitu tadi ya. Ya. Ya, jadi ya seperti tadi kita lanjutkan fokus ke pembicaraan kita dulu ke Ya, rukunnya. ke rukun saja Nah, dulu. ke rukun saja dulu, nanti kita jadi kita mengklasifikasi mana fardunya wudhu Ya, Wajib, betul. dan mana sunnahnya wudhu. Ya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah niat, yang kedua berkaitan dengan membasuh wajah, fausilu wujuhakum dengan sempurna. Sunnahnya adalah 3 kali. Ya. Selanjutnya adalah wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai siku. Sampai Ini yang- siku. Nah, ini tadi. Ya, ini yang apa? Ini yang banyak ada di kita ketika saya perhatikan ketika mau melaksanakan sholat Jumat, itu ketika berwudu Asal-asalan membasuh tangan. asal-asalan membasuh tangan. Ya, jadi alasannya apa? Nanti bajunya kotor kena Nah, air. terutama Nah, ini untuk taruni dan ibu-ibu kadang panjangnya tuh dia. iya. Jadi ngilingnya asal-asal saja, ya bahasanya paling segini. Nah, itu itu tidak sah ya, harus, Tan. harus betul-betul diperhatikan. Iya, Karena iya. apa? Karena apa namanya demi kesempurnaan ritual wudhu. Oh, Demi kesempurnaan pelaksanaan wudhu. Maka sampaikanlah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampaikanlah air itu dari tangan sampai ke siku. ya, Nah, kemudian ini tadi ya. Nah. Di atasnya lebih nggak masalah ya, Tan. Jadi kalau batasannya sih lebih di atas siku sedikit lah. Artinya biar memang kita yakin kita sudah Jadi sampai kita, melewati batas. betul-betul yakin rukunnya. bahwa kita telah menyampaikan air itu sampai ke siku Iya. sebanyak 3 kali. Ya, famsahu biwujuhikum aidakum ilal marafiqi. Kemudian selanjutnya adalah yang Nah, sebentar tadi di situ ada beberapa saya lihat kalau anak-anak atau kita sendiri ketika membasuh tangan nih, Tan, antara kanan dan kiri, apakah secara bergantian atau kanan dulu terus kiri, Tan? nah ini perlu diperhatikan juga ya Ya, untuk betul, kalian gitu. sekalian di rumah. Ya, jadi ketika membasuh tangan itu kalau Islam mengajarkan kita itu segala sesuatu harus diawali dengan tangan kanan. Tangan kanan sebanyak 3 Kemudian baru, kali, sampai siku. siku 3 ya. kali, Tan. Nah, bisa 3 kali atau rangkainya tangan kanan kiri, Bergantian. kanan kiri, kanan kiri. Itu boleh semua, Tan? Boleh semua. Boleh 3 kali dulu kanan, Iya, boleh. terus 3 kali kiri. Ya, artinya boleh apa? bergantian. Artinya masing-masing 2 bagian ini bisa apa? Dilaksanakan sampai apa? Membasuhnya itu 3 kali. Oh. Jadi sama hanya kalau misalnya langsung ketika wudhunya di kolam bagaimana lah? Kan bisa jadi tangan duanya terus wasp ya. Nah, Seperti apa itu? Dibak gitu ya. Ya, betul. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan ketika dibak kita harus mengerti kadar ukuran airnya itu seberapa banyak. Iya, Di betul. Islam itu mengajarkan untuk bahwa air Yang sah tohirun matuhurun itu sah digunakan untuk bersuci. Itu adalah air yang lebih dari 2 Dua kolam. Ya, jadi harus mengerti tingkat tatarannya seperti itu. Baik. Niat basuh buka. wajah, kemudian basuh kedua tangan, selanjutnya adalah fardunya yaitu mengusapkan air ke sebagian kepala. Nah, yang lucu adalah teman-teman itu ya, betul, Dan. apa? Ketika membasuh sebagian kepala yang seharusnya masuk ke rangkaian wudhu itu malah membasuh rambut, Pak Ji. Nah, ini kan tidak bisa dibenarkan. Iya, Maksudnya, iya, Tan.
kan rambut bagian dari kepala, jadi nggak masalah Pak. Apa namanya membasuh rambut juga? Oh ya tidak bisa. Ya, karena apa? Karena fardunya wudhu adalah membasuh Kepala. ke sebagian kepala. Bahkan salah satu imam yang 4 itu ada yang mewajibkan membasuh kepalanya itu seluruh bagian kepala. seluruh bagian kepala itu harus basah. Ya, tapi kita masyarakat Indonesia yang mayoritas berpaham Imam Syafi'i, Iya. Syafi'iyah itu sebagian saja Sebagian itu kepala. sudah cukup. Bukan sebagian rambut ya Tad. Bukan sebagian kepala. rambut. Nah, kalau Ya kadang kan begini saja nih Tad. Yuk begitu Tad. ya kadang begini nih ya. Iya. Iya, jadi jangan sampai kegiatan berwudu itu justru malah jadinya ajang bercanda. Ini banyak saya perhatikan teman-teman khususnya teman-teman SMK ini ya, ketika berwudu itu malah ya senggol-senggolan karo bature atau bercanda dengan temannya ketika berwudu sambil ngobrol, bahkan sambil ketika membasuh kaki yang ngobrol ngalor ngidul seperti itu. Padahal kan kita ingin menyempurnakan wudu, maka sempurnakan wudu dulu. Karena apa? Karena bisa hal seperti itu pembicaraan Jadi gimana Tad? Gerakan membasuh kepala nih Tad? Apakah jadi ambil air suara membasuh kita? kepala itu bisa dengan Dua mewadahkan air, Ya. kemudian diusap di sebagian kepala depan. Ada teman-teman yang Sampai ke belakang. misalnya bisa. itu kebiasaannya itu pakai bagian belakang, Be. Oh iya, jadi pokok gini gitu ya. tapi ke atas dikatasin biasanya. Itu yang seperti itu adalah kebiasaannya orang-orang perempuan. Jadi ngambilnya karena menggunakan kerudung, karena menggunakan jilbab, mereka mengambil bagiannya itu adalah bagian belakang. Tapi tetap dibolehkan Tad. Tapi asal bukan ke leher, Oji. Iya, tapi ke atas ya Tad ya. Tapi ke kepala. Iya, karena teksnya adalah konteksnya kepala. Ya, sebagian kepala itu. Jadi bukan ke leher tapi ke kepala, gitu ya. Nah, jadi yang ke niat, basuh muka, Tangan, kemudian kepala. Basuh sebagian kepala. membasuh sebagian kepala, dan yang keempat, yang kelima adalah membasuh sebagian kaki. Membasuh kaki sampai ke mata Kaki. Ya, jadi di atasnya mata kaki itu air itu sampai, dan jangan asal kena air saja, harus di sela-sela. Harus di sela-sela kakinya. Kaki ya, jadi kaki itu saja. Karena apa? Bisa jadi ini adalah refleksi bagi kita. Karena apa? Karena sumber penyakit itu bisa dideteksi dari telapak kaki. Makanya pijitan-pijitan ketika kita hendak melaksanakan sholat, ketika kita melakukan wudhu, hendak melaksanakan sholat, pijitan di kaki tersebut. Ataupun juga ketika wudhu dalamnya kita juga bisa ngurut-ngurut kaki sendiri ya Tad ya. Itu juga bisa jadi untuk merefleksikan otot-otot yang kencang dari bawah kaki. Karena apa? Karena bisa dikatakan juga bahwa hal tersebut juga sejatinya adalah kebiasaan untuk kesehatan badan kita sendiri. Jadi teman-teman yang sering melakukan wudhu, maka potensi untuk sehatnya itu lebih. Iya Tad. Karena apa? Satu, dari membasuh dari berkumur, kemudian istinsyak, ini kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir rukunnya adalah yang keenam adalah tertib. Iya, dari awal jadi sampai enggak akhir. tertib dari awal. Tidak selang-seling kan. Enggak bisa kaki dulu. bisa diacak kaki dulu. Untuk membasuh kaki sama halnya dengan tangan tadinya Tad, boleh 3 kali kaki kanan dulu. Iya, boleh juga bergantian. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. sekali. Yang penting disunahkan 3 kali ya tadi ya. Iya, Iya, betul. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bahwa itulah tadi rangkaian fardu yang harus teman-teman pahami. Karena apa? Karena kalau semisal fardunya itu sudah terpenuhi, maka sah. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan sunnah yang disunahkan di dalam wudhu. Iya. Yang pertama adalah satu, membasuh tangan. Ya. Jadi membasuh tangan ini bukan rangkaian fardu, tapi rangkaian sunnah.
Kita belum niat nih tadi ya. Nah, belum niat. Nah, tapi kan seseorang ketika datang ke tempat wudhu itu sebetulnya sudah niat, Sudah niat. pingin wudhu. Nah. Nah, tapi apa namanya, afdolnya setelah ketika kita membasuh muka. Afdolnya itu adalah ketika kita membasuh muka. Ya, jadi diingatkan kembali, membasuh tangan ini pun juga sebagai kegiatan merefleksi kesehatan kita. Iya. Karena sebagian saraf juga ada di tangan kita. Ya. Termasuk apa? Mencegah virus, Pak Haji. Betul. Apalagi sekarang kita sedang berjuang melawan virus pandemi COVID. Sebenarnya Islam sudah jauh jari mengajarkan bagaimana kebersihan, ya, cara bercuci tangan yang baik kan sampai di sela-sela aja Pak Ustadz ya. Itu sudah ada dalam kegiatan berwudu tadi ya. Jadi sudah sekian abad Islam itu mengajarkan kita sebagai orang Islam itu untuk hidup bersih. Nah, karena dari kegiatan mencuci tangan yang kelihatan sepele, ini adalah bisa jadi sumber penyakit. Kadang karena ritual kita yang dilaksanakan setiap hari itu tak jadi kadang dianggap sepele tak jadi asal basah padahal manfaatnya kan luar biasa saja. Bahkan dijadikan sebagai aturan pemerintah untuk mencuci tangan yang harus 20 detik itu tadi. Sela-sela dan sebagainya sebenarnya sudah ada dalam wudu tadi. Ya, selanjutnya kan untuk sunahnya setelah membasuh tangan kita kan cuci dalaman hidung ya tadi ya. Nah ya, jadi rangkaian yang kedua yaitu adalah berkumur dulu. Ya, itu. Nah, makanya di Islam ada ajaran bersiwak, Pak Haji. Ya. Jadi orang yang kebiasaannya bersiwak itu adalah orang yang kebiasaannya bersih. Cuman di masyarakat kita bersiwak itu belum familiar di muka umum. Yang banyak kegiatan bersiwak itu adalah masyarakat pesantren. Jadi kalau kita sholat di masjid masjid umum di masyarakat dengan masjid di pesantren itu berbeda, Pak Haji. Kalau di masyarakat kegiatan siwak itu bisa dikatakan aneh, langka, aneh malah dan ngapain gitu saja. Iya. Jadi yang lebih umum itu di pesantren, santri bawa sendiri ya tadi ya. Bawa sendiri, bahkan lucunya itu santri kreatif Pak Haji. Ya. Kalau siwak itu kan hanya satu batang. Ya, betul. Dikasih tutup pulpen tuh, Pak Haji. Kasih tutup pulpen agar bisa dimasukkan di kantong dan simpel. Yang ada setipnya tuh tadi ya. Jadi kreatifnya santri itu biar simpel ngambilnya itu. Oh iya di kantong kelihatannya seperti bawa pulpen ketika diambil. Jadi iya betul. Ya, jadi itu yang nggak punya kantong di sini Tan. Kalau santri kan banyak kantongnya di sini Tan. Pakai baju koko tuh Tan. Iya. Oke, lanjutkan Tan. Oke, ya, yang selanjutnya adalah istinsyak. Nah, istinsyak ini teman-teman yang belum terbiasa. Maaf, dipotong sebentar, tapi berkumur juga sunnah ya tadi. Artinya bebas jumlahnya berapapun. Iya. Tapi kita kan kebiasaannya ya tetap sama 3 kali gitu saja. Jadi sunnahnya tetap 3 kali. Karena apa? Karena kita meraih kesunahan atau sunnah itu selebihnya adalah kita mencari pahala, Bos. Iya, betul. Karena kan sifatnya apa? Sifatnya sunnah itu adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala atau lebih, dan apabila ditinggalkan itu tidak masalah atau tidak apa-apa. Ya. Pak Ustadz, untuk berkumur sendiri banyak sekali saya lihat itu macamnya orang-orang berkumur, Pak Ustadz. Kadang sampai gitu tadi ya. Nah, menurut ajaran Islam yang baik itu berkumur yang bagaimana tadi? Nah, berkaitan yang berkumur ini kita selebihnya adalah kalau orang Islam itu diajarkan sensitif yang sampai kegiatan kita itu menyinggung orang lain. Ya. Kalau di rumahnya sendiri, di tempat tinggalnya sendiri, itu kegiatan seperti apapun sebetulnya tidak masalah, Pak. Iya. Nah, kita harus punya etika. Jangan sampai kegiatan ibadah kita, khususnya wudhu ini, malah justru menyinggung orang lain. Nah, ketika kita berkumur, kemudian dinaikkan kepalanya, bunyinya malah keras. Ini kan orangnya kan jadi ngerasaan nih, Pak. Kadang membuangnya juga buah keluar semua, ampas-ampasnya juga tadi. Jadi perlu adik-adik ketahui ketika kegiatan sifatnya adalah sifatnya di tempat umum, maka kita harus menjaga etika. Karena etika adalah sebagian apa? Akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang sampai kita niat beribadah malah justru
menyinggung orang lain hingga orang lain pun merasa tidak nyaman. Tidak senang. Karena itu bukan ajaran Islam. Jadi normanya sih berkumur. Kalau teman-teman sempat ya silahkan bersihkan hanya dengan sikat gigi, tapi tanpa pasta. Artinya kan membersihkan sisa makanan. Iya. Nah, berkumur mengapa disunahkan? Kenapa? Ketika kita sholat, kemudian habis makan sate, Betul. masih nyelip, ijik-ijik pas sholat, atau ujuk-ujuk Allah ketika pas Akbar. sholat keluar makanannya, ini dimakan ya, batal atau dibuang, ya, atau dibuang. Yang buangnya ini kan enak ya, agak di enak depan. Ada karena kan ketika sholat. Apalagi satenya masih gede tadi. apalagi satunya masih besar, ya satunya masih besar. Nah, artinya apa? Artinya proses membersihkan mulut ini adalah bagian terpenting sebelum wudhu, bagian terpenting ketika berwudhu dan sebelum melaksanakan sholat. Contoh aja kalau misalnya hendak melaksanakan qiraatul Quran sih, bisa jadikan itu kan tidak masalah karena tidak berkaitan dengan orang banyak. Kayaknya itu juga pembahasan menarik, Tan. Bagaimana, Ketika kita sholat, itu sering sekali ya, masih ada sisa makanan di dalam mulut, Tan. Nah, menurut ajaran Islam ini, ketika kita menemukan, ya kadang sholat itu bermacam-macam hal yang bisa ketemukan ya, Tan. Termasuk makanan yang terselip di gigi. Apakah kita harus menelannya, Tan? Atau gimana, Tan? Nah, ya jadi sebetulnya hal seperti itu bisa kita minimalisir ketika kita sempurna berkumur. Tapi kadang Tapi kan terkadang betul. ya nyelip. Kejadian ketika kita sholat itu karena apa? Karena sholat itu sebetulnya adalah kegiatan ibadah yang proses penghambaan diri terhadap Tuhan. Iya. Maka cobaannya adalah apa? Cobaannya itu setan yang selalu mengganggu manusia untuk ya tidak konsentrasi, kemudian untuk membatalkan orang yang melaksanakan sholat, bisa jadi memunculkan hal makanan seperti itu. Nah, kalau memungkinkan adalah ketika makanan itu masih nyelip kemudian sudah muncul aja ya kita kerasa sudah muncul di mulut, lidahnya kan bergerak kan. Lidahnya bergerak, jangan sampai ditelan. Ya, jadi bagaimanapun caranya keluarkan makanan tersebut dengan apa? Jangan sampai lagi berdiri ya, Tad. Lagi berdiri lagi berdiri gitu ya. Contoh lagi berdiri. Iya. Ada makanan. Ini kita keluarkan ke depan bisa merusak konsentrasi orang lain. Apalagi di belakang imam ya tadi ya. Jamaah. Kalau misalnya sholat sendiri sih tidak masalah. Langsung buang gitu ya. Langsung dibuang, atau juga jangan sampai ritualnya keluar dari rangkaian-rangkaian sholat. Bisa diambil dengan tangan kita, asal tidak gerakannya melebih dari 3 kali gerakan. Karena Syafi'i mengatakan bahwa apabila gerakan tidak berkaitan dengan sholat lebih dari 3 kali, maka sholatnya batal. Pembahasan nanti karena semuanya ada di dalam sholat. Kita keburu dulu tadi. Oke, setelah kumur-kumur tadi. Nah, baik, setelah kumur-kumur adalah yang perlu perhatikan ketika selanjutnya adalah berkaitan dengan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, bukan menelan, Pak Uji. Iya. Bukan menelan air lewat hidung, bukan, tapi menghirup kemudian dibuang lagi. Nah, ini yang belum terbiasa. Karena apa? Belum terbiasa kebanyakan bagi teman-teman kita ya di SMK khususnya. Iya. Karena apa? Karena kegiatan tersebut itu detailnya itu kalau kita belajar lebih intens ketika pengajian, ya. Jadi istinsyak itu adalah menghirup air kemudian dikeluarkan sampai lagi. dalam hidung ya. Sampaikan ke dalam hidung kemudian airnya dikeluarkan lagi, bukan ditelan. Dan proses latihan. Kalau ditelan sakit lah itu hidung. Sakit, betul Pak Haji. Dan istinsyak ini belum semua masyarakat kita itu terbiasa. Ya, betul. Padahal manfaatnya sangat bagus. Termasuk teman-teman yang sering kepalanya sakit, sering kena flu, ya itu sebetulnya bisa disembuhkan lewat membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung, dalam rambut kotoran dalam tadi ya. hidung. Tapi kebanyakan kita kan saya lihat ya hanya begitu-begitu saja gitu ya. Atau hanya syarat saja. Atau
yang saya perhatikan teman-teman ketika wudhu khususnya di Bagian di istighfar tadi. masjid kita itu hanya menempelkan air ke hidung aja. Jadi Iya. tempel saja, tempel saja. Ini kan artinya apa? Artinya di kitab fikih itu kan redaksinya itu kan adalah istinsyak. Istinsyak itu menghirup air kemudian dikeluarkan lagi, bukan menempelkan air ke hidung mau Ji. Ya, bukan air ketika seperti ini kemudian tempelkan ke hidung selesai atau di hidung bagian luar selesai, bukan. Tapi istinsyak menghirup Jadi, air kalau kemudian seperti itu berarti dikeluarkan lagi. pahala sunnahnya nggak dapat ya tadinya. Kalau hanya sekedar Nah, seperti itu. Pahalanya sunnahnya. Jadi ketika teman-teman mau mengharapkan pahala sunnahnya, ya sempurnakanlah Iya, betul. gerakan Istinsyak istinsyak. tadi. Nah, jadi butuh latihan, Pak. Iya. Istinsyak itu butuh latihan karena apa? Karena tidak semua orang itu ketika istinsyak itu langsung bisa, dan rasanya subhanallah Iya. agak sakit kepalanya, tapi justru efek sehat yang kita dapatkan. Iya. Ya, baik. Sunnah selanjutnya adalah selain istinsyak adalah apa? Kepala Telinga. sudah, nah itu membasuh telinga. Nah, Nah, itu tadi. sama ini. Basuh telinga juga hanya proses menempelkan air ke Betul, ke telinga. telinga. Padahal Padahal sunnahnya, Pak. namanya telinga itu, Pak Cik, namanya telinga itu bagian depan Dan- dan bagian dalam Heeh. dan bagian belakang. Iya. Ya, jadi prosesnya adalah ketika kita hendak membasuh telinga adalah ketika sampaikan dulu air ke air, kemudian tempelkan dulu ke lubangnya dulu. Nah, tempelkan lubangnya, kemudian ikuti struktur dari telinga itu sendiri. Contoh seperti ini. Jempolnya di belakang tadi. Nah, jadi contoh seperti ini. Nah. Ya, kita masukkan ke lubang dulu, Ya. lubang telinga, kemudian dari bawah dinaikkan ke atas. Nah. Ikuti strukturnya. Terus Kemudian ke kita sini. tarik ke bawah. Iya. Tarik ke bawah. Nah, dari apa namanya? Dari belakang ini kita tarik ke atas. Itu masuk hitungan 1. Ya, Airnya tetap. gimana Pak Haji? Airnya gimana airnya tadi? Akhirnya itu dari Enggak, airnya diambil dari situ langsung. akhirnya dari sini, Ya. atau juga biasanya teman-teman kan ada yang kasih air sedikit sebagian tuh ya. Iya. Air sedikit, kemudian gini dari lubangnya, Dari kemudian lubang, dari bawah muter. dinaikkan ke atas, diturunkan Nah. ikuti struktur telinga, kemudian dari belakang kita tarik ke depan. Muter. Tuh. Bisa satu-satu, bisa langsung 2 ya tadi. Nah, karena kita ada tangan kiri, tangan kanan dan kiri Pak Haji. Iya, tadi ya. Apa namanya, efektifnya sih satu gerakan itu udah kedua tangan. Nah. Karena kan tidak mungkin satu dulu kemudian begini. Jadi Saya sering gitu tadi. Jadi kanannya kanan, kiri gitu tadi. ya, Tapi jadi gerakannya apa? Kanan dulu baru kiri, tidak Oh, bersamaan iya. tadi. Ini nggak masalah ya tadi. ya jadi kalau mau mencari sunnahnya, tiganya itu tetap diperoleh. Bareng. Sekarang, Itu tadi. ya, jadi Iya. dari dalam, kemudian dari bawah ini dinaikkan ke atas, turunkan lagi mengikuti struktur telinga, kemudian dari belakang kita naikkan sampai ke depan. Gitu ya, Pak Haji. Jadi untuk adik-adik sekalian di rumah, perhatikan ketika ingin mendapatkan pahala sunnahnya, maka perhatikan proses pelaksanaannya. Ya, karena secara lebih detail kalau kita membahas hanya sebatas kalimat membasuh telinga, ya selesai. Ya, tadi. Artinya apa? Selesai artinya apa? Tafsirannya lebih banyak. Artinya bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Makanya di situ pentingnya kita mempelajari ajaran agama Islam itu melalui seorang guru. Iya, karena apa? Karena mempelajari Islam secara sempurna itu tidak hanya sebatas via media, kemudian Apalagi googling ya. googling, kemudian apa namanya ditafsirkan sendiri. Nah, itu Malah justru nanti berbahaya. jangan salah, itu berbahaya. Karena apa? Nanti ditunjukkan oleh nafsu. Karena nafsu itu justru malah malah didekati oleh setan. Ya, jadi salah. ya, jadi termasuk kegiatan seperti ini pun juga ngobrol perkara iman Islam ini sangat bagus untuk SMK Negeri 1 Mundu khususnya. Karena apa? Karena sedikit kita bisa berbagi ilmu, Pak. Kita sedikit bisa berbagi ilmu, kita bisa ambil referensi yang lain, kita bisa mendengarkan ceramah yang notabene adalah
melakukan ajaran Islam itu sejatinya adalah untuk kebaikan diri dan kebaikan orang lain. Ya, Wajih ya. Jadi setelah basuh telinga, setelah itu Kaki tadi. 3 kali, termasuk sunnah itu 3 kali. Iya. Ya, jadi melaksanakannya semuanya 3 kali. Nah, setelah itu baru kita ketika melaksanakan setelah selesai dari membasuh tangan sampai kaki itu adalah apa? Berdoa. Jadi doa itu sebaiknya adalah kalau kita ingin meminta kepada seorang, contoh begini. Saya izin dulu ke pembawa acara nih, Babe, karena waktunya sudah lama sekali. Apa bisa teruskan atau bisa lanjutkan gimana, Be? gimana? Disambung, Be? Oh, gitu. Yes. Iya. Soalnya kita biasa jeda cuma 30 menit. Ternyata luar biasa karena walaupun hanya berwudu tapi luar biasa banyak sekali yang harus dipahami. Jadi masih banyak kalau dilanjutkan Pak Uji ya, masih berkaitan dengan membatalkan Pak Uji. Perlu dikaji juga. Itu yang membatalkan wudu. Tapi kita wudu. fokus ya, kita fokus ke wudu dulu. Ini termasuk yang membatalkan wudu ya. Saya tambahkan karena tadi sudah selesai ya. Iya. Setelah membasuh kaki kemudian menghadap kiblat dan berdoa. Nah, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Nah, perlu saya sharekan ke adik-adik sekalian di rumah bahwa sebaiknya ketika kita berdoa itu kita sedikit paham lah, walaupun toh sebagian besar nggak paham artinya, tapi sebaiknya sedikit paham. Saya bilang sedikit paham itu karena bisa jadi untuk teman-teman di rumah itu untuk memahami sebuah ilmu itu kan tidak mungkin langsung semuanya Boci. Sedikit-sedikit dulu. Sedikit-sedikit dulu. Jadi ketika berdoa pun kita mengerti arti redaksi doanya. Walaupun Allah Maha tahu Boci ya. Tapi kan kita tetap sebagian kecilnya. Ya untuk yakin juga bahwa apa yang kita doa ini arahnya kemana kan biar paham. Kalau kita nggak ngerti artinya, ya hanya sekedar ritual saja kayaknya seperti itu. Jadi Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikanlah saya adalah termasuk orang-orang yang selalu bertaubat. Ya, dan jadikanlah saya adalah orang yang selalu bersuci. Karena apa? Karena mudah-mudahan kita termasuk sebagian orang yang ketika menutup usia itu dalam kondisi punya bersuci atas alias punya wudu Pak Haji. Iya. Kenapa? Karena kita menghadap Allah itu dengan posisi yang bersih. Jadi termasuknya apa? Termasuknya adalah bagian dari doa. Jadi Allahumma ja'alni minat tawabina, termasuk orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirina, termasuk orang-orang yang selalu bersuci. Waj'alni min ibadika sholihin, ya Allah jadikan saya hamba yang soleh. Karena apa? Karena akal manusia itu terbatas. Selebihnya adalah kita meminta doa atau berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, termasuk orang-orang yang bertaubat. Termasuk apa? Sebelum kita mengakhiri kehidupan ini. Jadi mohon diterima taubatnya dan itu dilakukan setelah setiap selesai wudu. 5 kali. Hal ya, doa seperti itu mungkin bisa dikatakan bagi yang belum pernah itu berat. Tapi teman-teman yang ingin berubah menjadi orang yang soleh, ingin berubah menjadi pribadi yang baik, maka harus dicoba. Jadi kita mau berproses berubah yang lebih baik. Arah yang lebih baik. Karena apa? Karena bisa jadi kita melaksanakan sholat itu hanya ketika ada maunya Boji. Kalau ada pamrih tadi. Kalau dulu kita Boji ya, banyak sholat itu dulu waktu perjuangan di pondok pesantren itu ya. Mau rajin sholat, sunnahnya dilaksanakan semua. Itu ketika kirimannya belum datang Boji. Kiriman dari orang tua belum datang, wakal ngaji ya. Nah, tidak bisa. Artinya setelah kita sudah dewasa kan jadi ngerti. Masa ritual ibadah itu hanya dilakukan ketika kita ada harapan. Berarti Pak Ustadz bakal sembayangnya bakal tanggal berapa? Bakal akhir bulan. Ya, jadi di Islam sih tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya sholat itu adalah bagian yang
harus bagian dari kegiatan yang diwajibkan oleh seluruh umat Islam, dan proses latihannya berbeda-beda Coach. Termasuk kegiatan berwudu apabila kita hanya sholat 5 waktu, kemudian hendak melaksanakan qiraatul Quran ya, maka kan wudunya itu kan 5 kali bahkan bisa lebih ya. Baik Pak Uci, kita kembali lagi ke ayat yang tadi saya sampaikan. Oh ya. Famsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Selanjutnya Pak Uci, wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi apabila di antara teman-teman sekalian, khususnya kalau berkaitan dengan junub sih sebetulnya orang yang sudah dewasa, berumah tangga, orang yang sudah berumah tangga, sudah balik ya, sudah balik, kemudian sudah berumah tangga. Jadi kalau balik pun juga untuk adik-adik sekalian bisa jadi mimpi basah, contoh kecilnya ketika mimpi basah kemudian mandinya itu hanya mukanya saja, ya tidak bisa dibenarkan. Karena ketika junub itu adalah mandinya adalah wajib mandi besar, maka sampaikanlah air itu dari kepala sampai kaki semuanya harus basah. Niatnya adalah itu lohuslah lirafil hadasil. Itu pembahasan lagi nanti Pak Ustadz itu. Ya, jadi berkaitan terus berurutan gitu. Kayak luar biasa, menarik sekali pembahasan masalah toharo atau berwudu ini Pak Ustadz. Betul. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, mungkin kita di lain waktu kita akan bahas lagi. Insyaallah. Contohnya masalah berwudu ketika di bak ya, istilahnya di kola itu kan pasti jelas berbeda ketika di air yang mancur gitu Pak Ustadz. Itu kita bahas untuk pertemuan berikutnya Pak Ustadz. Baik, siap Pak Uci. Terima kasih Pak Ustadz atas pembahasan pada pagi hari ini. Banyak sekali manfaatnya, terutama buat kaum muslim-muslimat yang ada di seluruh dunia, pemirsa kanal YouTube SMK Nisatu Guru Cirebon ini, khususnya lagi untuk anak-anak kita ya Pak Ustadz ya. Dan baiklah para pemirsa YouTube kanal YouTube SMK Nisatu Guru Cirebon, demikian ngopi pada pagi hari ini perihal tentang bagaimana sempurnanya berwudu. Walaupun sebetulnya di judul awal ada sempurna sholat juga, tapi pembahasan kita ternyata luar biasa panjangnya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kami. Selanjutnya kami akan serahkan kembali kepada Babe selaku pembicara. Tapi Pak Ustadz, sebelum kita tutup, kita minum dulu kopinya Pak Ustadz. Nah, itu. Alhamdulillah, nikmat sekali. Dan seperti permintaan pembahasan tadi, maka Pak Ustadz menutup kegiatan ini dengan membaca doa untuk kita semua. Baik, adik-adikku sekalian, pemirsa kanal YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Khususnya adalah mudah-mudahan kita secara pribadi, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, teman khususnya warga SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit yang namanya COVID-19. Amin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad, ya Ma'bud, ya Rahim, ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqqil Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ustadz Firdaus, terima kasih banyak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selanjutnya dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara Pak Arif. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Firdaus dan Pak Sanusi telah memandu acara ngopi pada hari ini. Dan alhamdulillah, kalaulah kemudian kita tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Firdaus, saya tadi agak sedikit terharu Pak Ustadz. Jadi saya mengenang yang saya cintai, yang kami cintai, Kakanda Bapak Haji Eman Suherman, di mana beliau keseharian itu selalu menjaga dirinya dari wudhu, Ustaz. Subhanallah, setiap kali beliau mau masuk ke dalam kelas, saya melihat beliau kok mengambil air wudhu. Saya tanya beliau, Pak Haji, kok wudhu mau sholat apa? Beliau hanya menjawab, Pak Arif, saya mau meniatkan ibadah, mengajar di kelas. Jadi saya meniatkan ibadah sehingga badan saya juga harus suci, sehingga saya harus berwudhu. Subhanallah. Jadi memang hikmah materi yang kelihatannya kecil tentang wudhu tadi begitu luas sampai waktu kita juga kurang maksudnya. Jadi harapan saya di sini mudah-mudahan keluarga besar SMK 1 Bulu Cirebon, khususnya Bapak dan Ibu guru, staf tata usaha, ayo kalau coba kita mengikuti barangkali apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Haji Eman, rasanya insya Allah kita akan terjaga dari dosa. Amin. Jadi kita senantiasa melaksanakan ibadah dan badan kita juga bersih segala macam karena telah dibasuh oleh wudhu. Mudah-mudahan diri kita juga Allah mencatat amal kita segala macam, sekaligus juga ya barangkali buat anak-anakku semua ya aktivitasnya mungkin di laut lepas segala macam. Ayo sholat kemanapun menghadapnya mungkin bisa ya tadi ya kalau seperti itu kan. Artinya arah kiblat segala macamnya itu kan bisa tentukan dengan kompas. Di tengah laut itu kan terombak-ombak gitu. Jadi insya Allah Anda tetap panteng di acara ngaji ini atau ngopi ini karena jujur kami sengaja membuat satu konten acara ngopi dengan harapan semua mendapatkan pencerahan, mendapatkan pembelajaran dari kegiatan yang kita sengaja share di channel tercinta SMK Negeri 1 Bulu Cirebon ini. Mohon izin, saya juga nggak kalah dengan Ustadz dan Pak Sanusi. Saya juga ngopi lagi Pak. Silakan. Mari, silakan. Anak-anakku semua di seluruh Indonesia, seluruh dunia, Bapak ajak untuk ngopi santai biar kita kembali sehat. Lupakan penyakit. Alhamdulillah. Subhanallah ya Allah, saya udah dingin kopinya nih. Dan ingat, dalam kondisi COVID seperti ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, nih karena Bapak bicara jadi sengaja masker Bapak turunkan. Senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Gitu kan. Mudah-mudahan kita semua, sivitas akademika dan keluarga besar SMK Negeri 1 Bulu Cirebon senantiasa terlindungi dari bahaya COVID ini dan Allah senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian acara ngopi pada pagi hari ini. Jangan lupa besarkan acara kita, besarkan channel kita dengan like, share, dan subscribe acara kita hari ini. Ya tadi ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.